Bismillahirrahmanirrahim. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya yang alhamdulillah kita sudah dengarkan, sangat indah luar biasa dari Kaila. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan ini guru kita yang akan menjelaskan tafsir Quran surat Al-Hadid ayat 11 yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Awaluddin Ghaffar. Kepada beliau langsung saja kita dengarkan pemaparannya. Tafadhol, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Hari ini kita mendengarkan dengan sangat indah lantunan ayat Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 11. Ayat ini para pemirsa sekalian dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang bagaimana balasan orang yang menolong kepada orang lain. Menjelaskan kepada kita bagaimana balasan Allah yang sangat luar biasa kepada orang yang memudahkan urusannya orang lain. Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim." Barang siapa yang meminjamkan pinjaman atas nama Allah atau kepada Allah Subhanahu wa taala, fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim, maka Allah akan berikan kepadanya balasan yang sangat mulia. Ini menariknya, balasannya yang sangat mulia. Allah akan melipatkan balasannya dan akan memberikannya kepadanya balasan yang sangat mulia. Ustadz Yoga, ini sangat luar biasa. Ayat ini memberikan kita motivasi bahwa sesungguhnya kalau kita bisa meminjamkan hartanya Allah, karena harta kita ini bukan harta kita sesungguhnya. Ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan dibawa mati. Ibu punya emas sampai 10 ton aja nggak akan dibawa mati, Bu. Yang enak nanti ahli warisnya. Bener nggak Pak Yoga? Betul. Iya. Betul. Makanya daripada harta kita hanya ngendap seperti itu, mari kita investasikan untuk kebutuhan akhirat kita. Masya Allah. Di sinilah Allah mengingatkan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Barang siapa yang meminjamkan hartanya, dipinjamkan kepada Allah, ya, dipinjamkan. Qardon itu pinjaman. Banyak para ahli mufassir di sini menjelaskan qardon ay sedekah, bersedekah. Nah, permasalahannya sekarang qardon atau pinjaman yang seperti apa yang akan mendapatkan balasan? Fayudha'ifahu lahu, akan dilipat gandakan balasannya oleh Allah. Ada yang mengatakan 700.000, lebih dari 700.000, sehingga Allah yang akan melipat gandakannya sendiri. Harta kita punya siapa? Tubuh kita punya siapa? Kalau kita mati sama siapa? Sendiri, Ibu, sama Allah. Ya, nah maka dari itu ayo kita yang punya harta diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala.
karena kita temanya sekarang adalah tentang hutang piutang, maka ketika ada yang mau meminjam harta kita, maka kita jangan sekali-kali untuk ragu untuk meminjamkannya. Karena apa? Kata baginda Rasul alaihi salatu wasalam, man naffasa kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu lahu kurbatan min kurabil akhirah. Barang siapa yang melapangkan, yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka Allah akan lapangkan urusannya nanti di akhirat. Amin. Ya kan, kalau banyak investasi pahala mah, orang mah pada takut nanti kita akan ditemani dengan pahala-pahala kita. Iya, ada yang minjem 1.000, 2.000 mah nggak usah ditagih. Ya, dihalalin aja. Itu, ya. Maka dari itu, para pemirsa dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kesempatan. Kalau kita mau meminjamkan hartanya Allah yang dititipkan kepada kita, maka Allah siapkan balasan yang melimpah dan balasan falahu ajrun karim. Dia akan mendapatkan balasan yang mulia, bukan besar, Ibu. Menariknya ini ditutup ayat ini dengan balasan yang mulia. Dengan adanya ibu memudahkan urusan saudaranya, Allah akan angkat derajat ibu dengan kemuliaan. Bu, mau nanya nih, ibadah mau cepat selesai atau lama? Mau panjang atau mau pendek ibadah? Panjang. Mau panjang. Ibadah antara ibadah fisik dan ibadah finansial, mana yang lebih panjang? Fisik atau duit yang lebih panjang? Emang ada orang cepat bayar utang? Kagak ada. Kalau ibu nih ya, ibu nih minta tolong sama orang, Dek tolong bawain barang ini, ditolong, selesai minta tolong sudah selesai. Tapi kalau ibu ngasih pinjam duit ke orang, membantu, dan di sini dijelaskan bagaimana qardun hasanan. Qardun hasanan salah satunya adalah syaratnya adalah harus dalam rangka menolong itu mempertahankan kehidupan seseorang. Menjaga orang itu biar hidup. Kita kasih pinjam buat beli beras, kita kasih pinjam. Nah, ketika hutang kita belum dibayar, disitulah Allah akan menurunkan rahmatnya untuk kita. Karena berdasarkan sabda baginda Rasul alaihi salatu wasalam, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya menolong hamba yang lain. Bayar hutang nolong orang gak Bu? Nolong. Makanya kalau ada yang belum lunas hutangnya, bilang alhamdulillah saya ditolong terus sama Allah. Karena kita dalam masih menolong orang lain. Jadi kalau belum dibayar hutangnya, jangan langsung bete. Biasa aja, tadi sudah disampaikan di ayat yang lain, wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau kita nagih hutang dan kemudian yang ditagihnya belum punya duit, fanaziratun, maka tunda ila maisarah sampai dia bayar hutang. Kalau memang udah nggak lama nggak bisa, kasihan ya dia nanti terbebani terus. Wa antasaddaqu khairul lakum. Berikut ayat itu menjelaskan sedekahkan, putihkan itu lebih baik. Maka dari itu kalau ibu, pemirsa semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menolong hambanya dengan memberikan pinjaman, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi aunil akhi. Allah akan selalu menolong hamba yang selalu menolong hambanya yang lain. Jadi kalau kita memudahkan urusan orang lain, maka Allah pun akan memudahkan urusan kita. Rezeki mah, makanya kan nggak ada orang yang ngasih pinjaman kalau pinjamannya lillahi ta'ala terus jatuh bangkrut, itu nggak ada Bu. Malah justru rezekinya bertambah dengan cara yang lain, dengan jalan yang lain. Itulah fayudha'ifahu lahu, maka Allah akan lipat gandakan harta kita. Dia mungkin di sini mah ya sudahlah, biar dipinjam sama orang, anggap aja mudah-mudahan nanti dikembalinya kalau udah mudah ya, kalau lagi longgar aja. Nah, ketika kita bilang begitu berarti kan pahala kita ngalir terus. Ketika kita sayang sama saudara kita, Allah pun akan sayang sama kita. Dibantu lagi, dibukakan lagi pintu rizki dari pintu yang lain.
Sampai kadang kita itu lupa dengan hutangnya dia. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain kecuali dalam hidup kita menginginkan kemuliaan. Maka ayat ini ditutup dengan walahu ajrun karim. Orang yang selalu memudahkan orang lain, maka Allah akan siapkan pahala kemuliaan dunia akhirat. Allah muwaffiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Awwaluddin Ghaffar. Sepertinya nampaknya ini langsung saja. Udah penasaran, pengen ada yang bertanya kayaknya. Siapa yang mau bertanya, Ibu? Yang mau bertanya mana? Sebelah sana. Iya, silakan. Dengan Ibu siapa, dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erna dari Majelis Taklim Miftahul Hasanah. Mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya jika seseorang punya hutang tapi menunda-nunda pembayaran? Sementara orang yang punya hutang itu selalu menyumbang jika ada kegiatan-kegiatan di sekitar dia. Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, itu pertanyaan bagus banget tuh. Kita nagih sama orang yang ngutang, tapi yang ngutangnya nggak bayar-bayar. Padahal dia terus nyumbang terus ya Bu ya. Gimana itu hukumnya? Tafadhal Ustadz. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya coba menjawab ya para pemirsa dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Punya hutang tapi kemudian sering sedekah tapi nggak bayar hutang. Ada sebuah pesan dari baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda'an. Dirinya seorang muslim itu tergadaikan atau tergantung. Jadi ngegantung Bu. Selalu terbebani. Bidainihi dengan hutangnya. Hatta yuqda anhu, sehingga hutangnya itu kemudian dibayarkan. Jadi seberapa banyak pun amal ibadah kita yang kita lakukan tapi tidak melunasi hutang kita sebagai kewajiban kita, terus tergantung. Terus tergantung. Jadi tidak bisa kemana-mana. Bahkan baginda Rasul alaihissalatu wassalam pernah ditanya, ya Rasulullah, kalau seorang itu mati syahid, bagaimana dia? Dibebaskan dari apa saja? Wah, dia dibebaskan, tidak perlu disolati, tidak perlu dimandikan, semua yang menjadi kewajiban menjadi hak jenazah itu dibebaskan semuanya. Kemudian tiba-tiba baginda Rasul berhenti. Dan kedua kemudian menyampaikan illa dain, kecuali hutang. Barusan Jibril menyampaikan kepada saya. Jadi orang yang syahid sekalipun, kalaupun ketika dia wafat, tetap dia harus melunasi hutangnya. Bagaimana kalau nggak dibayar hutangnya di dunia? Nanti di akhirat akan diambil dari untuk bayar hutang kita Bu. Diambil dari kebaikan kita, amal soleh kita diambil semuanya. Punya hutang sini, oh ya nih ambil nih pahala sholatnya, nih ambil pahala sedekahnya, ambil pahala nih. Kalau udah habis pahalanya gimana Pak, masih banyak hutangnya, dosanya orang itu ditimpahin ke kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya ketika kita punya hutang, tanggungan itu akan menjadi beban kita terus. Tanggungan itu tidak akan hilang sampai kita membayarkannya. Kalau emang gak bisa full, dicicil. Dan yang terpenting komunikasi, jangan pura-pura lupa, ya tiba-tiba hutang aja, lupa. Iya. Asal ketemu lunas. Iya. Asal ketemu lunas. Iya. Akhirnya bikin dongkol, lama-lama jadi ribut. Itu siapa? Itu mana orangnya? Itu. Makanya komunikasi, mohon maaf ya Bu, saya lagi ini, ada keperluan ini, ada keperluan. Jangan ini mah punya hutang, malah pamer di sosmed jalan-jalan. Ya iyalah, yang ngasih hutangnya juga jadi gregetan. Itu, makanya kita harus bisa bijak dalam bersikap dan kemudian komunikasikan. Insya Allah orang Islam itu semuanya baik.
Yang bikin mereka tidak baik adalah akhlak kita kepada mereka, bagaimana kita merespek ya, hormat terhadap saudara-saudara kita. Terima kasih. Mudah-mudahan terjawab ya Bu ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada gurunda kita Al-Mukarram Ustadz Awaluddin Ghaffar yang sudah menjawab mengenai hutang piutang. Ibu puas Ibu? Jelas sudah? Insya Allah. Baik, masih di acara Cahaya Hati. Jangan kemana-mana pemirsa yang ada di rumah, karena setelah yang satu ini kita akan mendengarkan tausiah, sekaligus nanti akan ada sesi tanya jawab. Dan kita akan mendengarkan kisah Abi Umamah yang terlilit hutang. Yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, murabi kita, yaitu Kiai Haji Hamdani Nijan. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati. Jamaah